Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertiwi Ratna, mahasiswa program studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemaparan seminar proposal tesis saya, yang merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan tugas akhir. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, hingga kerangka teori dan hipotesis yang digunakan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana penelitian saya. Terima kasih telah menyimak dan mari kita mulai. Judul penelitian saya adalah Uncovering the Drivers of Green Purchase Intention, the Role of Social Media Marketing and Product Knowledge in Green Beauty Product. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai isu lingkungan. Berdasarkan program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2022, Indonesia tercatat sebagai penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tiap tahun ada 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik. Bahkan 1,29 juta ton sampah tersebut berakhir di tempat pembuangan akhir dan perairan laut. Salah satu sumber sampah tersebut adalah kemasan kosmetik bekas. Sementara itu, laporan dari Cosmetic Packaging Market, Growth Trends and Forecast tahun 2020 hingga 2025, ada hampir 50% kemasan produk kosmetik yang terbuat dari plastik. Mindoro Foundation juga melaporkan dari sekitar 120 miliar unit produksi kemasan kosmetik global, sebagian besar limbah yang dihasilkan tidak didaur ulang. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang isu kesehatan. Di pasaran mungkin seringkali kita mendengar ada banyak produk kosmetik yang bahkan tidak lolos uji BPOM dan mengandung bahan kimia berbahaya bagi tubuh seperti paraben atau pengawet dalam kosmetik yang memicu terjadinya gangguan hormon dan juga risiko kanker payudara. Kemudian ada ftalat yang biasa ditemukan dalam parfum dan juga pelembab akan memicu gangguan reproduksi dan perkembangan janin dan juga kandungan kimia lainnya seperti SLS, merkuri, dan juga mikroplastik dan juga silikon yang tentunya selain mengganggu kesehatan juga mengakibatkan pencemaran lingkungan dan juga mengganggu rantai makanan. Penelitian ini diharapkan kedepannya bisa lebih meningkatkan kewaspadaan konsumen, ketelitian konsumen untuk memilih kosmetik yang aman bagi diri kita sendiri dan juga aman untuk lingkungan. Namun, kini konsumen dimudahkan dengan adanya aktivitas sosial media marketing, di mana sosial media marketing ini berperan signifikan dalam membentuk niat beli konsumen terhadap produk kosmetik hijau, terutama melalui penyebaran informasi yang edukatif dan juga mudah diakses. Salah satu isu penting yang sering diangkat dalam kampanye sosial media adalah bahaya penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk kosmetik konvensional seperti paraben, SLS, merkuri, dan lain-lain yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Melalui konten yang informatif dan juga visual yang menarik di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube, konsumen menjadi lebih sadar akan dampak negatif bahan kimia tersebut bagi kesehatan dan juga lingkungan. Edukasi ini kemudian mendorong konsumen untuk mencari alternatif produk yang lebih aman, yaitu kosmetik ramah lingkungan. Dengan strategi pemasaran yang melibatkan influencer, testimoni pengguna, dan juga brand storytelling yang menekankan nilai keberlanjutan, media sosial mampu meningkatkan kepercayaan dan ketertarikan konsumen yang pada akhirnya akan memperkuat green purchase intention. Kemudian, terakhir yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya inkonsistensi hasil penelitian, di mana ada beberapa hasil perbedaan penelitian dari peneliti terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi green purchase intention. Contohnya yang pertama, penelitian dari Bevan dan juga Sinodinos pada tahun 2025 menyatakan bahwa green product knowledge ini berpengaruh signifikan terhadap green purchase intention. Namun, Nek Mahmud dan juga Widodo menyatakan hasil yang sebaliknya. Kemudian ada faktor lain seperti social media marketing, attitude, dan juga subjective norm yang terdapat perbedaan hasil penelitian di dalamnya. Hal tersebut tentu menjadi suatu gap untuk bisa diteliti lebih jauh lagi yang akan dibahas pada penelitian ini selanjutnya. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh social media marketing terhadap green product knowledge? Yang kedua, bagaimana pengaruh green product knowledge terhadap green purchase intention? Yang ketiga, bagaimana pengaruh green product knowledge terhadap attitude? Yang keempat, bagaimana pengaruh social media marketing terhadap green purchase intention? Kemudian, bagaimana pengaruh social media marketing terhadap subjective norms?
Bagaimana pengaruh attitude terhadap green purchase intention? Bagaimana pengaruh subjective norms terhadap green purchase intention? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh perceived behavior control terhadap green purchase intention? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka berikut adalah tujuan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh sosial media marketing terhadap green product knowledge. Yang kedua, menganalisis pengaruh green product knowledge terhadap green purchase intention. Yang ketiga, menganalisis pengaruh green product knowledge terhadap attitude. Yang keempat, menganalisis pengaruh sosial media marketing terhadap green purchase intention. Kemudian, menganalisis pengaruh sosial media marketing terhadap subjective norms. Kemudian menganalisis pengaruh attitude terhadap green purchase intention, menganalisis pengaruh subjective norm terhadap green purchase intention, dan yang terakhir untuk menganalisis pengaruh perceived behavioral control terhadap green purchase intention. Penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memberikan manfaat baik bagi literatur, bagi perusahaan, bagi konsumen, dan juga bagi pemerintah. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai tinjauan pustaka dan juga kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan green theory, yaitu Theory of Plain Behavior, di mana TPB ini adalah teori yang dikembangkan oleh Icek Aizen pada tahun 1991 yang menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan juga persepsi kontrol perilaku atau perceived behavioral control. Yang pertama, ada variabel green product knowledge. Green product knowledge atau pengetahuan produk hijau adalah pemahaman individu terhadap produk ramah lingkungan, mencakup atribut, manfaat, serta dampaknya terhadap lingkungan dibandingkan dengan produk konvensional. Variabel yang kedua yaitu social media marketing. Social media marketing adalah proses memperoleh perhatian atau lalu lintas melalui media sosial dengan menciptakan konten yang menarik dan mendorong pengguna untuk membagikannya dalam jejaring mereka, menurut Tutin dan juga Solomon. Kemudian yang ketiga ada variabel perceived behavioral control yang diartikan sebagai sejauh mana individu merasa memiliki kendali atas tindakan tertentu berdasarkan persepsi mereka terhadap kemudahan atau kesulitan dalam melakukannya. Kemudian yang selanjutnya ada variabel attitude yang diartikan sebagai evaluasi individu terhadap satu perilaku yang dapat bersifat positif atau negatif. Yang kelima ada subjective norms yang merujuk pada persepsi individu terhadap tekanan sosial dari orang-orang atau sekelompok yang dianggap penting seperti keluarga, teman, atau masyarakat dalam mempengaruhi niat atau perilaku tertentu. Konsep ini merupakan bagian integral dari TPB yang dikembangkan oleh Aizen pada tahun 1991 yang menekankan bahwa norma subjektif terbentuk dari keyakinan individu tentang harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dan yang terakhir adalah variabel green purchase intention atau yang biasa disingkat sebagai GPI, merupakan konsep yang merujuk pada niat atau kecenderungan individu untuk membeli produk yang ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya untuk mendukung keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang saya jadikan sebagai referensi atau rujukan untuk melakukan penelitian ini. Berikut merupakan kerangka penelitian yang saya gunakan dalam riset ini, di mana terdapat 8 hipotesis, di antaranya yang pertama, sosial media marketing berpengaruh terhadap green product knowledge. Hipotesis yang kedua, green product knowledge berpengaruh terhadap green purchase intention. Hipotesis 3, green product knowledge berpengaruh terhadap attitude. Hipotesis 4, sosial media marketing berpengaruh terhadap green purchase intention. Hipotesis 5, sosial media marketing berpengaruh terhadap subjective norm. Hipotesis 6, attitude berpengaruh terhadap green purchase intention. Yang berikutnya, subjective norm berpengaruh terhadap green purchase intention, dan hipotesis terakhir yang ke-8 yaitu perceived behavioral control berpengaruh terhadap green purchase intention. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai metodologi penelitian dalam riset ini. Yang pertama, untuk waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam rentang waktu dari bulan Desember tahun 2024 hingga Juli 2025 yang meliputi tahap penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan akhir. Adapun pengumpulan data yang dilakukan secara daring atau online melalui penyebaran kuesioner menggunakan platform seperti Google Form yang disebarkan melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, dan juga WhatsApp. Oleh karena itu, tempat penelitian tidak terbatas pada lokasi fisik tertentu, melainkan dilakukan secara digital dengan responden yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Pendekatan ini digunakan untuk menguji hubungan kausal antara variabel-variabel independen seperti social media marketing, green product knowledge, attitude, subjective norms, dan perceived behavioral control terhadap variabel dependen yaitu green purchase intention terhadap produk kecantikan ramah lingkungan atau green beauty product. Populasi dalam penelitian ini mencakup konsumen yang pernah atau berencana membeli green beauty product, misalnya skincare atau kosmetik apapun dengan bahan alami, bebas uji coba hewan, kemasan ramah lingkungan, atau bersertifikasi organik. Kemudian yang kedua, yaitu individu yang aktif menggunakan media sosial dan juga sumber digital untuk mendapatkan informasi tentang produk kecantikan ramah lingkungan. Ukuran sampel minimal berdasarkan rekomendasi Hare et al. Yaitu 10 kali jumlah indikator terbesar dalam satu konstruk. Maka dari itu, ukuran sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 30 indikator dikali dengan 10, yaitu 300 responden. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Sasaran responden adalah individu berusia 18 hingga 30 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki ketertarikan pada produk kecantikan ramah lingkungan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner berbentuk fixed alternative question, di mana metode tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban langsung dari responden, dan responden harus menjawab sesuai dengan pilihan yang disediakan. Kuesioner disajikan dalam Google Form akan disebar melalui berbagai platform sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Karakter pengukuran yang digunakan yaitu skala Likert, dengan 5 tingkatan yang mewakili dari jawaban responden dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, netral dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu uji validitas data, uji reliabilitas data, dan uji hipotesis. Pemilihan metode analisis structural equation modeling atau SEM dalam penelitian ini didasarkan pada kompleksitas hubungan antar variabel yang melibatkan konstruk laten seperti green product knowledge, attitude, subjective norm, perceived behavioral control, dan green purchase intention. Saya memungkinkan peneliti untuk secara stimulan menguji hubungan kausal antara variabel eksogen dan endogen, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap metode atau model teoritis yang diusulkan. Selain itu, SEM juga memungkinkan pengujian validitas dan reliabilitas konstruk melalui confirmatory factor analysis atau CFA yang menjamin bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mengukur konsep yang dimaksud. Data dianalisis menggunakan software LISREL. Yang pertama, ada uji validitas. Validitas setiap indikator diukur berdasarkan nilai standardized vector loading, di mana suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai loading lebih dari atau sama dengan 0,5. Kemudian yang kedua, ada uji reliabilitas. Nilai CR dihitung berdasarkan hasil confirmatory factor analysis dan dianggap memenuhi syarat apabila bernilai lebih dari 0,7. Selain itu, reliabilitas juga diperkuat dengan nilai average variance extracted atau AV yang sebaiknya bernilai lebih dari 0,5 untuk menunjukkan bahwa lebih dari setengah varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk. Kemudian ada goodness of fit test. Beberapa indikator utama yang akan digunakan dalam uji ini antara lain adalah chi-square, root mean square error of approximation, comparative fit index, goodness of fit index, dan juga non-fit index. Kemudian yang terakhir yaitu uji hipotesis. Hipotesis 0 ditolak apabila nilai p-value kurang dari alfa, di mana biasanya alfa ini bernilai 0,05 atau 5% yang menunjukkan adanya bukti statistik yang cukup untuk menerima hipotesis alternatif atau H1. Sebaliknya, jika nilai p-value lebih dari alfa, maka H0 tidak ditolak, menandakan bahwa bukti statistik tidak cukup kuat untuk mendukung H1. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian pemaparan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.